Kembali lagi sama aku Ferdi dan sobat aku. Aku Deswa. Di mana lagi kalau bukan di Universe Unique Animal Lovers. Des, kok dari tadi aku merinding gitu ya Des kayak. Kamu kenapa? Nggak tahu kayak berasa ada yang mengintai gitu dari tadi diawasin. Ada yang mengintai. Iya. Tapi ini kan di daerah-daerah tan tinggi ya. Kita juga bukan siapa yang mau ngintai Iya sih, kita. benar. Gimana kalau kita tanya ahlinya aja nggak sih langsung? Boleh, daripada kita negative thinking kali ya. Lu langsung aja abu. Hai Unitizen, wah Deswa dan Pedi sahabatku, kalian gak sadar ya, yang mengintai kalian itu sobatku kucing karakal. Si mata tajam ini salah satu sobat yang dikenal dengan telinga yang panjang dan runcing dapat berputar 180 derajat. Serta memiliki kemampuan melompat hingga 3 meter untuk mengejar buruannya. Nah itu dia tadi Ferdi, ternyata hewan yang bikin kamu merinding itu adalah kucing karakal atau kucing hutan. Des, tapi masih merinding nggak sih? Soalnya nggak kerasa kita udah 4 episode baru nih sama Unitizen. Bener banget. Journey-nya udah panjang Udah gitu, panjang Des. banget, udah Iya. bonding banget loh kita. Dan juga Unitizen di rumah, episode kali ini juga nggak kalah spesial karena bertepatan dengan ulang tahun keluarga kita. Nah Ferdi, tadi juga kan udah dijelasin tuh sama si Abu tentang hewan yang bikin kamu merinding Bener, tuh. bener. Makin penasaran gak sih tentang hewan itu? Gimana kalau langsung aja kita bincang-bincang bareng Sobat Fauna kita? Yuk! Di sini ada kakak pemilik kucing hutan nih. Boleh kenalan lagi nih kak, dengan kak siapa dan dari mana nih kak? Oke, saya dengan Pebi Legianto. Saya dari Jam 9 Cattery. Jadi tempat kita ini namanya Jam 9 Cattery. Lokasinya ada di Lembang, Parongpong, Bandung Barat. Oke. Tepatnya di Villa Istana Bunga. Udah berapa lama nih kak kalau dari jam 9 ini? Ya, kalau Jam 9 berdiri sih udah dari 2016. Ya, kalau nama Jam 9-nya sendiri ya, Jam 9 Cattery-nya sendiri udah dari 2016. Ada gitu nggak kak alasan atau mungkin filosofi kenapa namanya jam 9 gitu? Pasti banyak banget netizen bilang kayak, kok jam 9? Kenapa nggak jam 10? Kan ada yang bertanya kayak gitu. Jam 11 gitu ya, jam 12. 11. Nah, jadi si Jam 9 ini sebelum kita memutuskan untuk pelihara hewan serius ya, untuk mengembangbiakan hewan, dulu waktu itu Jam 9 ini dipakai nama usaha untuk usaha kuliner saya. Nah, waktu dulu saya jualan makanan, buka jam 9, tutup jam 9 malam. Buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Ya udahlah, kita kasih nama aja brand kita Jam 9. Oke. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ternyata ini Tizen. Oke nih kak, daripada makin penasaran, gimana kalau kita langsung aja mulai ke bincang-bincangnya nih. Aku mau nanya nih kak, boleh kali ya kak ya? Boleh. Kalau dari kakak sendiri, sejak kapan gitu suka atau melihara kucing-kucing dan anabul-anabul kakak yang ada di sini kak? Kalau boleh tahu. Dulu kita awalnya sih peliharanya kucing British Shorthair. Jadi nggak langsung ke kucing hutan Afrika. Jadi di 2016 kita mulai punya kucing British. Nah, dari kucing British ningkat lagi punya keinginan untuk memelihara kucing serval dan kucing karakal gitu. Kucing serval sama kucing karakal. Nah, kucing karakal sama servalnya datang di 2018 akhir lah. 2018 akhir, berarti kayak kurang lebih 4-5 tahun kali ya, Betul. menuju 5 tahun. Dan itu juga step by step ya Fer. Step by step, nggak Iya, langsung. betul. Terus aku mau nanyain kak, kalau misalkan alasannya kenapa milih melihara kucing hutan gitu di antara banyak hewan-hewan lainnya nih? Betul banget. Nah, jadi kalau ditanya alasannya, yang pasti hobinya sama makhluk hidup, dan kemudian
kalau ditanya kenapa sih harus pelihara kucingnya kok Iya. kucingnya hutan. hutan Afrika Oh, lagi benar, gitu benar. ya. Ya mungkin karena selera ya. Orang kadang kalau pelihara dogi pun seleranya ada dogi yang mana, dogi Iya, yang mana betul, ya. betul. Nah, mungkin waktu itu tantangan aja buat kita untuk bisa ngebreed kucing hutan Afrika ini karena di luar negeri itu banyak yang berhasil. Ya, Jadi dan kayak challenging gitu betul. ya. Emang suka challenge berarti gitu ya Kak? Ya orang lain bisa, masa kita nggak bisa Nah, juga. setuju banget gitu. itu. Nah, Kak, kalau tadi dari alasannya kan karena hobi sama ada rasa challenging gitu. Kalau boleh tahu nih, susah senangnya gitu melihara, apalagi dari kecil nih ya, Kak. Betul. Boleh dibagi tuh pengalamannya sama netizen di rumah nih. Nah, jadi waktu pas kita memutuskan impor dari Rusia, datang ke sini tuh di usia 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih imut-imut. Ya, karena usia itu usia yang masih fleksibel, masih bisa lebih cepat adaptasi dengan owner baru dan lingkungan baru. Oke. Karena kalau udah dewasa biasanya akan sangat sulit beradaptasi. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya suka dukanya, ya yang namanya merawat dari kecil Pasti banyak sampai lah dia, ya. dia dewasa gini, kita tahu banget karakter individu masing-masing ya, karena tiap kucing beda-beda tuh karakternya. Terus ya kalau kayak kita main-main kena cakar itu resiko udah biasa ya. udah biasa. Tapi sejauh ini saya belum pernah diserang sama kucing-kucing saya yang saya rawat dari kecil karena dia galak, karena dia memang sengaja mau melukai kita. Jadi kalau ada cakaran-cakaran, misalkan kalau saya lagi iseng mainin dia, saya nggak pakai sarung tangan, kukunya pegang ke tangan saya, akhirnya ya gores-gores. Nah, baiknya memang kalau kita mengajak main itu pakai sarung tangan dan tangan panjang, jadi tangan kita nggak terluka. Aman ya tangannya. Aman. terjaga. Safety first. Safety first, Betul. betul. Tapi kadang kita suka malas pakai sarung tangan gitu, jadi ya udah. Bener, coba bener, aja. bener. Kayak Juga langsung aja manusia lah. gitu Gitu. ya. Betul, gitu. Oke, terus aku mau nanya nih, Kapan kalau misalkan kucing hutan ini look-nya itu serem ya? Kayak, Hmm. wah orang liatnya merinding gitu. Nah, Betul. tapi kalau karakteristiknya nih, itu gimana? Apakah dia karakteristiknya serem juga atau ternyata malah dia kalau udah kenal sama orang malah jinak banget gitu gimana? Clingy atau Iya. mungkin. Nah, jadi perbedaannya itu kalau diibaratkan manusia ya, kalau serval itu lebih pecicilan kayak Raffi Ahmad lah. Jadi pecicilan kesana kemari gitu ya, seneng jenaka lah gitu ya. Nah, kalau yang karakal lebih kalem, lebih anteng. Kalau di manusia mungkin kayak Afgan. Oke. Nah, tapi di balik ketenangannya, kekalemannya dia, justru karakal itu sifatnya lebih agresif dan lebih domestik. Lebih domestik, lebih dominan. Ya, jadi dia lebih antagonis lah. Jadi kalau dia lihat hewan lain, entah dia mau serval atau kucing jenis lain atau bahkan hewan jenis lain seperti anjing gitu ya, dia lebih agresif dan oportunis dan ada potensi untuk menyerang. Itu kalau karakal. Nah, tapi kalau serval yang kita pelihara dari kecil sampai dia dewasa, ketemu orang asing, ketemu hewan lain, dia nggak seagresif seperti karakal. Jadi bahkan nih kalau Akang Teteh ini sebagai orang asing yang belum pernah ketemu sama serval-serval saya, ketika nanti servalnya saya keluarin, Akang berada di lingkungannya dia, nanti servalnya akan diem aja. Nah, tapi kalau karakal ada kemungkinan potensi untuk menyerang. Karena dia tahu persis siapa orang asing dan dia nggak suka sama orang asing. Nah, namun itu tergantung individu karakalnya masing-masing. Kucingnya lagi Oh, ya. berarti Ya, karakteristik. cuman pada umumnya seperti itu itu kalau ya, karakal. secara general. Walaupun Oke. di tempat saya ada 2 karakal yang benar-benar super jinak, yang sama orang asing pun dia cuek-cuek aja. Oke. Cuek, udah friendly gitu Udah ya. Friendly abis. Oke nih Kak, karena tadi udah dijelasin tentang karakteristik, ternyata berbeda-beda ya tiap jenis dan juga anabolnya ada berbeda karakteristik itu walaupun dari kecil emang dari sononya bisa dibilang gitu ya Kak ya. Nah kalau tadi bahas tentang karakteristik, nah buat makanan mereka nih, konsumsi dari mereka nih apa ada perbedaan juga dan untuk dalam sehari gitu Kak, dia bisa makan berapa kali gitu? Nah, jadi kalau di kita di tempat penangkaran, kita kasih makannya regulernya itu ayam. Untuk tiap harinya. Nah, jadi kita kasihnya tetap ayam broiler. Nah, namun ayam aja tiap hari itu nggak cukup memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya. Masih kurang. Iya, karena apalagi ayamnya ayam broiler,
itu bisa menyebabkan mereka obesitas ya atau kegendutan. Tapi nutrisinya nggak cukup buat dia dan akhirnya nanti banyak menimbulkan masalah kesehatan. Nah, jadi wajib seminggu 3 kali kita kasih binatang hidup yang sesuai dengan rantai makanannya. Nah, kalau di kita biasanya binatang hidupnya itu burung puyuh, ya, tikus, kadang juga ular ya. Tapi ularnya ular koros ya, yang tidak berbisa. Jadi memang ular koros itu kan ular yang memang jadi pakannya ular king cobra juga. Nah, jadi nanti ular korosnya dirilis hidup-hidup dan dia ada kesempatan untuk berburu. Nah, kalau berapa kalinya, jadi kalau lagi kitten usia 2 bulan, waktu dia udah mulai siap makan, sampai usia 8 bulan, untuk ayamnya sehari 1 kilo ya, ayam potongannya. Sehari 1 kilo. Dibagi 3, pagi, siang, dan malam. Karena ketika kitten itu dia masih masa pertumbuhan, jadi butuh makan lebih banyak. Nutrisi lebih banyak. Nah, tapi kalau udah dewasa, katakanlah 8 bulan ke atas sampai umur tahunan, mereka cukup 1/2 kilo aja sehari. 1/2 kilo sehari itu juga Dibagi 2, Oh, 2. siang dan malam aja cukup. Oke. Nah, binatang hidupnya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Biasanya saya kasih burung puyuh, sekali ngasihnya 3 ekor. Kalau misalkan masalah kembang biak nih Kak, breeding, itu cukup sulit nggak kalau untuk kucing hutan ini jenis serval, karakal? Jadi kalau serval sama karakal memang ada 2 perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, jadi kalau misalkan serval itu persis kayak kucing ras pada umumnya, betinanya siap ya birahi, siap dibuahi dan jantannya juga udah oke untuk kawin. Mereka kawin ya kawin aja. Nah, tapi dalam perjodohan mereka itu nggak bisa sembarangan langsung digabung. Karena kalau betinanya belum siap untuk dibuahi, digabung dengan jantannya, karena kan kalau jantan mah kapan aja dia mau kawin ya. Nah, jadi kalau digabung nanti malah jadi berantem. Jadi ada momen khusus nunggu dulu si betinanya mulai tertarik sama jantannya, kemudian birahi baru bisa digabung. Nah, perlu waktu ya. betul. Dan kalau untuk karakal itu agak lebih sulit dibanding serval untuk perjodohannya. Nah, kalau karakal cenderung lebih milih. Jadi kalau nggak jodoh ya sampai kapanpun nggak kawin. Gitu. Jadi dia itu sebetulnya bisa kawin lebih dari 1 betina yang berbeda. Sebetulnya ya. Nah, tapi tetap kalau dia nggak suka ya nggak kawin-kawin tuh kalau karakal. Nah, kalau serval lebih gampang, yang penting betina jantannya siap. Dua-duanya kawin. Menarik banget. Gitu. Menarik banget, bener-bener kayak dapet insightful banget loh kita. Oke nih Kak, kalau misalnya nih, aku yakin banget netizen di rumah tuh udah ada kayak benih-benih rasa pingin melihara anabul ini. Nah, kira-kira pre-patient mereka gitu, apa yang harus mereka sediain biar mereka bisa menjadi pemelihara yang tepat gitu, yang benar gitu kan? Oke, jadi ini yang penting sekali ya buat teman-teman di rumah. Betul banget didengar buat netizen. Kita nggak bisa tuh beli si kucing karakal dan serval ini menggunakan jasa importir, agen, atau makelar. Jangan samakan kalau kita mau beli sesuatu itu dengan kayak kita mau beli rumah, handphone, mobil. Pakai agen makelar oke lah. Tapi kalau nyawa lebih baik kita langsung kenal sama breedernya. Jadi ketika saya memutuskan untuk import, walaupun dibantu oleh agen untuk mendatangkan dia ya, clearance di bandara, ngurus permitnya, tapi untuk menentukan beli kucingnya di mana saya sendiri. Jadi saya temuin langsung breedernya, walaupun breedernya ada di Rusia ya. Jadi kenal sama breedernya, dan kita minta sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari masalah karakter, jenis kelamin, dan tujuan kita untuk beli itu apa. Kita ngobrol langsung sama breedernya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian mau pelihara kucing karakal dan serval ini, sebelum kalian impor, coba kalian cari yang berhasil membiakan atau menangkarkan kucing serval karakal ini yang ada di Indonesia sendiri. Karena impor itu risikonya lumayan besar. Jadi makhluk hidup ya bukan cuma bisa ketipu duitnya, kalau kita nggak kenal-kenal banget sama breedernya ya, kita juga bisa risikonya itu mereka di perjalanan masuk karantina, di perjalanan bisa kena penyakit, di karantina juga bisa kena virus, nyampe ke rumah kita mati. Ya, jadi kayak nyakitin hewannya malah ya. Ya, jadi kalau misalkan kita kenal sama breeder lokal dan memang kucingnya juga tersedia di breeder lokal, kalian keuntungnya bisa datang langsung, bisa tahu perkembangan kucingnya, dan bisa kenal langsung sama breedernya. Dan
wajib kalian pelihara dari usia 2-3 bulan. Wajib loh. Ya, karena kalau kalian beli udah lewat usia itu maksimal 4 bulan lah. Biasanya kalau udah lewat usia itu, misalkan 6-8 bulan gitu, bahkan mungkin yang 1 tahun, 2 tahun kalian beli, itu nanti nyampe rumah kalian pasti nggak bakal bisa bonding sama kalian. Kalaupun bisa itu akan lama untuk bondingnya. Karena karakternya dia udah terbentuk ya. Betul, jadi dia itu punya karakteristik ngerti banget siapa orang yang rawat dia dari kecil. Kalian harus beli, kalau misalkan ada breedernya di Indonesia ya, kalian harus beli dari breeder yang ketika bayinya lahir, breedernya mau hand feeding. Jadi bayinya itu lahir nggak cuma nyusu sama induknya, karena bayi yang hanya nyusu sama induknya tanpa dipegang tangan manusia, tanpa disusuin, tanpa dimainin sama manusia gitu ya. Nanti ketika umur 2-3 bulan, dia akan balik lagi ke sifat aslinya, yaitu liar. Dan akan sulit untuk dipegang. Tapi breeder yang ketika bayinya lahir bantu susu formula, pakai botol susu, nyuapin. Nah, nanti karakternya akan terbentuk dari ketika dia baru lahir sampai usia 2-3 bulan sudah terbiasa dengan tangan manusia. Tuh berarti itu poin-poin yang harus dicatat tuh ya, Harus Des. Betul. banget, Tuh Fer. mulai dari tadi makannya apa aja. Terus ada apa lagi Des? Tadi kita bahas Karakteristiknya apa karakteristik aja. gitu. Bahkan juga ada hal-hal yang harus disiapin loh kalau ingin melihara hewan ini. Gitu. Oke, bincang-bincangnya seru banget nih kali Seru ini. banget. Udah dikasih ilmu banyak banget Banyak sama banget. kakaknya, dan kayaknya next nih kita mau langsung main bareng, boleh kali ya Kak Harus sama Boleh kucingnya? dong. Boleh Nanti kita dong. keluarin ya mereka. Oke, nih. biar lebih fun. Interaksi. Iya, kita Terus interaksi lebih banget. langsung. Gimana lagi dong, Fer, kalau bukan di Dare to Do. Oke netizen, sekarang kita bakal main langsung dan interaksi langsung sama Anabul KPB, dan kita bakal main langsung bareng kucing serval nih Ferdi. Di mana lagi kalau bukan di Dare to Do. Nah, jadi di Dare to Do kali ini kita mau nanya nih ke Kak Feby, gimana sih caranya menghandle dan ngajak main kucing serval yang baik dan benar gitu? Gimana tuh caranya? Ngajak main hewan, Iya. mau anjing, mau kucing, sebenarnya pada umumnya sama. Nah, cuman bedanya kalau dia ini kan kucing hutan Afrika yang kukunya juga nggak pernah kita potong. Jadi ya kita mesti preventif, mesti hati-hati. Sebetulnya nggak boleh tangan kosong gini nih kalau kita ngajak main. Jadi kaki kita mesti pakai kaos kaki ya, pakai celana panjang dan tangan panjang. Lebih safety lagi kalau kita pakai sarung tangan. Sarung tangannya ya banyak lah ya, kayak sarung tangan wall gitu. Nah biasanya mesti pakai tuh kalau mau ngajakin main. Cuman saya lagi nggak pakai, nggak apa-apa lah. Ya paling kita cakar dikit. Lecet-lecet dikit. Nggak apa-apa. Nah netizen, untuk Dare to Do kita kali ini bakal berbeda dengan Dare to Do kita sebelumnya. Di Dare to Do kita kali ini kita bakal main langsung, yang tentunya kita selalu lakukannya Fer. Tapi main kita hari ini kita bakal main dengan semua kru dari Universe. Wah itu dia tadi Ferdi, itu udah interaksi main langsung sama Anabulnya. Bahkan Kak Feby juga udah bagi ilmu sama pengalaman dari pemeliharaan Anabul itu. Kayak bener seru banget dan insightful banget gak sih Fer? Bener banget Des, udah dikasih pengalaman, sama dikasih main bareng tadi sama setuju. Anabulnya. Sekarang aku mau nanya nih ke Kak Feby, kira-kira ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke netizen di rumah nih? Pesan-pesan ya kalau kalian mau memang menyalurkan hobi kalian di makhluk hidup, yang pasti komitmennya harus dijaga. Jangan sampai kita adopsi atau kita beli satu jenis makhluk hidup, kemudian bosan kita jual lagi. Karena kalau begitu nanti yang kasihan kucingnya atau hewan jenis apapun itu ya. Jadi dia itu kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain,
pasti ada stresnya. Jadi dia udah bonding dengan pemilik lama, kemudian harus dia pindah ke pemilik baru, itu pasti dia stres dan akan sulit adaptasi di tempat barunya. Nah jadi pesan dari saya, apalagi kalau kalian mau pelihara kucing hutan Afrika ini, komit dari awal, kita bukan cuma punya duit ya, atau pengen gaya-gayaan, pengen prestis, pengen dipuji sama orang bahwa kita punya kucing yang mahal gitu ya. Nah tapi harus dengan komit. Ya jangan sampai datang ke tempat kita 2-3 bulan bosan dijual lagi. Nah itu sih yang paling penting ya. Karena kalau saya di sini pelihara aja. Jadi kalaupun ada yang mau anakannya mau diadopsi, silahkan. Boleh banget. Boleh aja. Karena juga nggak mungkin anakan yang lahir saya keep semua. Karena kalau makin bertambah banyaknya kucing, harus diiringi juga dengan bertambahnya luas area. Karena kalau misalkan kita punya kucing 1 dengan punya kucing 10 itu akan berbeda. Nah buat teman-teman di rumah juga yang penting nih ya, kita kalau memelihara sesuatu itu tetap harus rasional. Jadi kalau kita punya kucing 1 di rumah, hidup di dalam rumah bareng sama keluarga kita mesti nyaman kalau cuma 1. Tapi kalau udah 10 ekor ada di dalam rumah, kenyamanan istri terganggu, kenyamanan anak terganggu. Tetangga juga mungkin. Iya, jadi kita akan konyol mementingkan hewan dibanding keluarga kita sendiri. Ya, nah itulah sebabnya kenapa jam 9 kucingnya udah banyak harus pindah keluar. Selain supaya kondisi di rumah tetap kondusif dan si kucing-kucingnya pun punya area yang lebih luas. Tapi kalau kalian cuma mau pelihara 1 aja di rumah, ya selamanya di dalam rumah nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya. Nah itu dia tadi Unitizen, boleh banget dibuat Unitizen di rumah yang ada benih-benih tumbuh nih, pingin banget punya kucing hutan yang kece ini. Perlu banget kalian ingat poin-poin pentingnya dan jangan lupa dicatat bahkan di highlight untuk poin-poinnya. Bener, dan juga buat netizen nih yang masih kepo sama kucing hutan, serval, karakal, bisa banget kepoin sosial media kakaknya nih, gimana nih Kak? Jadi jam 9 ini platform medsosnya semua ya, mau apapun itu namanya jam 9, mau di TikTok, mau di IG, jam 9 pakai huruf semua ya, di Eja jam 9. Gitu. Channel YouTube-nya juga jam 9. Oke, aku mau ucapin terima kasih juga nih buat Kak Feby udah bersedia berbagi ilmu sama kita. Sama-sama. Dan juga buat Unitizen di rumah nih, boleh banget untuk ramein kolom komentar. Dan kalau kalian pingin tahu nih konten-konten dari Universe, boleh banget nih kalian kepoin dari sosmed Ikom Channel di YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan kalau kalian penasaran gimana sih behind of the scene dari Universe ini, boleh banget kalian cus pantauin Instagram ikc.daily. Pastinya juga masih banyak hewan yang bisa kita pelihara selain kucing Banyak hutan banget, ini ya, Des. Ferdi. Oke, buat netizen jangan lupa cek episode Universe sebelumnya nih di YouTube channel Ikom Channel. Jadi Universe, Unique Animal Lovers. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.